Kalau memilih pesantren bagi para orang tua yang baru punya anak yang udah siap untuk dimasukkan ke pesantren gitu ya. Bagi saya memilih pesantren itu bukan 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 harus memilih misalnya pesantrennya tahfidz atau pesantrennya itu belajar kitab kuning saja, seperti itu. Tidak, bukan seperti itu caranya memilih pesantren. Ya menurut Ihya Ulumuddin yang di dalamnya kitab Imam Al-Ghazali itu adalah satu, caranya mencari guru satu ialah carilah guru yang bisa membawamu untuk menghilangkan keraguan agama, seperti itu. Jadi bukan mencari pesantrennya ya, mencari gurunya yang paling tepat. Karena kalau hanya belajar di pesantren itu gampang, mau dapat ijazah gampang. Yang tidak bisa, yang sulit itu adalah menanamkan hati menjadi ikhlas, menjadi istiqomah, menjadi sabar, seperti itu. Kalau cuman mau dapat ijazah, mau hafal Al-Quran, mau belajar ini, mau belajar itu, insya Allah di pesantren itu sudah sudah difasilitasi sedemikian rupa sehingga anak-anak itu pasti, saya bilang pasti ya, padahal yang punya pasti itu hanya Allah, tapi kemungkinan besar itu seluruh pesantren sudah mempersiapkan ilmu untuk seorang santri kayak gitu. Kalau ilmu yang seperti itu. Jadi yang Berarti dicari adalah tipsnya adalah mencari guru. mencari guru, bukan mencari pesantrennya. Seperti itu. Kalau mencari pesantren, apalagi di zaman sekarang ya, banyak sekali. Ada yang tahfidz, ada yang apa, sekolahan umum kayak gitu, modern gitu kan ya. Ada yang salaf kayak gitu, banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah gimana seorang guru membawa muridnya. Bagaimana murid me menyatukan hatinya seperti itu dengan gurunya agar klop, agar sukses dunia dan akhiratnya, agar batinnya itu menyatu seperti itu. Kalau udah batin guru dan murid itu menyatu, gampang sekali menyalurkan ilmu, terus lembutkan hatinya seperti itu agar istiqomah, agar sabar dan lain sebagainya. Gitu, Miss. Masih mau Kemudian di nih, kenapa? ya? Monggo, monggo. Gimana nih? Masih mau disebutkan ciri-cirinya guru, mencari Iya, guru? kebetulan kan gini nih, eh, kebanyakan ya sekarang ketika ada pesantren baru atau sekolah baru, itu kan biasanya background pengasuh atau background dari pendiri tersebut kan apa ya, jadi low profile gitu, nggak terlihat, Ah, bukan nggak terlihat. eh malah sekolahnya Iya, gitu. sekolahnya, programnya, akreditasinya, terutama sekarang itu, maaf ya Ning ya, banyak sekolah-sekolah yang eh, intinya ini ada program tahfidz. Jadi sekarang tuh sekolah menggunakan program tahfidz itu salah satunya juga untuk menarik peminat gitu kan nih. Nah, Iya. ciri-ciri guru memastikan guru itu bisa kita pilih itu bagaimana nih? Kalau menurut Imam Ghazali itu ada 5. Ada 5 ciri-ciri. Jadi yang pertama itu tadi minasyaki ilal yakin. Jadi yang membawa kita kepada keyakinan, sudah tidak ragu lagi kepada iman dan Islam. Terus kemudian wa minar riya'i ilal ikhlas, dapat menghilangkan rasa ria atau bangga diri. Kita jadi lembah lembut hatinya, menjadi ikhlas, seperti itu. Orang yang bisa membawa kita seperti itu. Terus kemudian yang ketiga wa minar rahbati ilaz zuhdi, dapat menghilangkan kecintaanmu menjadi zuhud, seperti itu, tidak keduniaan. Jadi kalau misalnya kayak tadi hanya lihat oh tahfidz seperti itu, padahal yang sebenarnya dua, Miss. Halo. Ya, terjeda Miss videonya.
Yang pertama itu satu, membaca Al-Quran yang diwajibkan loh ya. Membaca Iya, Al-Quran, dan dua, mempelajari isinya. Jadi bukan menghafalkan seperti itu. Kadang banyak ya, sekarang itu fenomenanya banyak. Anak-anak hafal Al-Quran, tapi ketika sholatnya, ketika puasa, ketika dan lain, pokoknya pelajaran fikihnya seperti itu ya, gampangnya. Itu nol. Mereka tidak tahu. Padahal fikih, tauhid, usul fik dan lain sebagainya itu adalah isi dari Al-Quran sendiri. Yang itu yang pertama kali sebenarnya harus dipelajari, bukan menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran bisa nanti itu hanya sunnah. Seperti sifat wajib kepada Allah. Kadang memprihatinkan gitu kan ya. Hafal Al-Quran tapi iya. isinya tidak tahu. Iya. Terus kemudian yang nomor 4 adalah minal kibri ila tawaddu, yang bisa menghilangkan kesombongan kita menjadi ketawaduan. Seperti itu. Selanjutnya, wa minal adawati ilan nasihah. Jadi yang bisa mengajak kita tidak bermusuhan tapi saling menasehati, bukan tidak dengan cara yang baik, seperti itu, saling menasehati, saling mengingatkan, seperti itu. Orang yang bisa mengajak kita ke dalam 5 hal itu menurut Imam sudah pas untuk dijadikan sebagai guru kayak gitu. Jadi saya memang miris sekali ya, harusnya yang ditampilkan ke depan itu adalah gurunya, bukan program-program pesantren terus dan lain sebagainya. Karena kalau itu harusnya sebagai santri, tujuan kita itu sebagai santri bukan hanya ilmu saja, bukan hanya mendapatkan ilmu saja,